Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, pembelajaran 6. Mari belajar Al-Quran Surat Al-Ma'un halaman 49 sampai 58. Ayo membaca surat Al-Ma'un. Amati dan bacalah surat Al-Ma'un di bawah ini dengan baik. Nah, ini suratnya, mari kita baca bersama-sama. Sebelum kalian baca, di sini ada beberapa keterangan, yaitu tanda tasydid. Nah, tanda tasydid yang terdapat pada kata Allah. Perhatikan kata ayat pertama dan kedua. Yukadzibu. Nah, harakat tasydid itu menandakan bahwa huruf itu double ya. Jadi yukadzibu ini berarti zalnya ada dua. Yukadzibu. Nah, seperti itu ya. Lalu kita akan membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul 'adzim. Nah, seperti itu ya teman-teman, kalian bisa membacanya sendiri. Lalu di sini ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Nah, ini ketika kalian ingin mengalami kesulitan dan ingin membaca dengan lancar, kalian bisa mencobanya seperti ini ya. Jadi dipotong-potong ayatnya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Nah, ini juga seperti itu. Nah, ayo menghafal Quran Surat Al-Ma'un. Nah, bagaimana sih Kak cara menghafalnya? Sebenarnya banyak sekali cara untuk menghafal Quran Surat Al-Ma'un ya teman-teman. Bisa dengan membacanya berulang-ulang kali, atau mungkin menulis surat tersebut, atau mungkin ayat yang pertama dibaca lalu dihafalkan, lalu ditambah ayat berikutnya. Nah, seperti itu. Kalau di buku kalian ini, baca ayat berikut secara berulang-ulang sampai hafal. Nah, ini kalian bisa membacanya ya. Membaca sampai 7 atau 8 kali. Nanti kalian akan mudah untuk menghafalkannya. Ayo menulis Quran Surat Al-Ma'un. Nah, ini untuk menulis, apakah perlu Kak Wafik bikinkan video cara menulis huruf Arab? Kalau memang butuh tutorial cara menulis huruf Arab, kalian bisa tulis di komentar. Nanti saya usahakan akan membuat videonya ya. Nah, ini kalian bisa menyalinnya teman-teman. Ara'aita. Nah, ini kalian tulis di sini. Alladzi kalian tulis di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini juga. Nah, kalian tulis sendiri. Saya yakin kalian sudah bisa menulisnya ya. Kalian tulis di sini. Nanti ketika kalian merasa kesulitan, Kak Wafik akan buatkan video tutorial menulis huruf Arab ya. Kalian tulis saja di komentar. Kak Wafik akan usahakan membuat videonya. Nah, ini juga seperti itu teman-teman. Tadi kan per katanya. Per kata atau penggalan kata, penggalan huruf. Nah, sekarang satu ayatnya teman-teman. Nah, satu ayat full kalian tulis di sini. Nah, lalu Al-Ma'un itu memiliki beberapa makna atau memiliki makna.
dari ayat 1 sampai ayat 7 itu memiliki makna. Apa saja makna dan artinya? Mari kita baca bersama-sama. Quran Surat Al-Ma'un. Ayat yang pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang merhadi anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surat ini dengan pertanyaan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Pertanyaan itu dijawab sendiri oleh Allah seperti berikut. Orang yang mendustakan agama itu mempunyai ciri-ciri sebagaimana berikut. Yang pertama, orang yang menghardi anak yatim. Menghardi di sini maksudnya membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya. Misalnya mengatakan kepada mereka, "Hei, anak yatim." Nah, seperti itu. Yang kedua, orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengemukakan orang yang celaka, yaitu yang pertama, orang yang lalai dari sholatnya, berbuat riya, dan enggan memberi bantuan barang yang berguna, atau enggan menolong dengan memberikan bantuan barang yang berguna. Sikap terpuji apa sajakah yang dapat diambil dari ayat di atas? Nah, di sini ada beberapa sikap terpuji. Sebenarnya banyak sekali sikap terpuji di sekeliling kita, teman-teman ya. Mencintai dan menyayangi anak yatim, menyayangi dan memberi makan orang miskin, sholat ditegakkan atau dilakukan tepat waktu. Nah, kita usahakan untuk benar-benar sholat menghadap Yang Maha Kuasa ya, teman-teman. Hindari perbuatan riya yang mempertontonkan amal perbuatan baik. Nah, kita ketika tangan kanan memberi sedekah, usahakan tangan kiri tidak melihatnya. Bagaimana sih maksud peribahasa tersebut? Nah, ketika kita mensedekahkan sesuatu atau memberikan sesuatu, itu usahakan jangan ada yang tahu. Nah, seperti itu. Sedekah siri namanya. Hendaklah memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Nah, lalu di sini ada rangkuman apa saja yang telah kita pelajari tadi ya. Ayo berlatih, bacalah secara cermat percakapan singkat di bawah ini, apa pelajaran yang diperoleh dari cerita tersebut. Nah, ini ada suatu percakapan ya. Ini bisa kalian kerjakan sendiri ya teman-teman. Namun ketika kalian ingin mengetahui pendapat Kak Wafik atau mungkin kalian merasa bingung untuk merumuskan atau mencari keterangan lebih lanjut tentang ayo berlatih yang kolom A ini, kalian bisa tulis di komentar. Nanti Kak Wafik usahakan akan menjawabnya. Oh ya teman-teman, biasanya Kak Wafik itu sudah mencantumkan sesuatu di komentar. Entah itu tambahan dari video Kak Wafik atau ralatan dari video Kak Wafik. Nah, Kak Wafik biasanya sudah tulis di komentar. Jadi kalian tolong rajin-rajinlah membaca komentar ya. Ada nggak sih komentar dari Kak Wafik? Nah, seperti itu. Lalu ada beberapa pertanyaan pada halaman 57 yang paling atas. Siapakah pendusta agama menurut surat Al-Ma'un? Yaitu orang yang menghardi anak yatim dan orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Sebutkan ciri-ciri orang yang celaka menurut surat Al-Ma'un, yaitu orang yang lalai dari sholatnya dan berbuat riya dan enggan memberikan bantuan barang berguna kepada orang lain. Apa yang dimaksud dengan menghardi anak yatim? Maksudnya adalah membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya. Misalnya berkata, "Hai anak yatim." Nah, seperti itu tidak boleh ya. Pada ayat ketiga surat Al-Ma'un berbunyi tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, itu maksudnya adalah
Menyayangi dan memberi makan orang miskin sudah menjadi kewajiban. Jadi kita harus saling berbagi ya teman-teman. Ini orang ya teman-teman, orang yang miskin. Kak Wafik salah ketik, maaf ya, kalian bisa membenarkan sendiri, orang. Sebutkan arti wala yuhaddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin artinya tidak menganjurkan memberi makan orang yang miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Lalu ada beberapa pertanyaan. Nah, yakin bahwa surat Al-Ma'un bagian dari Al-Quran? Saya yakin, saya setuju. Kenapa? Karena surat Al-Ma'un merupakan wahyu dari Allah. Sangat beruntung orang yang menghafal surat Al-Ma'un. Iya, saya juga setuju. Kenapa? Karena setelah membaca Al-Fatihah pada waktu sholat itu kita bisa menggunakan surat Al-Ma'un sebagai surat pendeknya. Jangan menghardik anak yatim. Saya setuju juga karena orang tersebut akan dibenci Allah dan mendustakan agama. Tidak perlu saling membantu. Saya tidak setuju. Karena kita itu makhluk sosial, teman-teman. Kita membutuhkan bantuan orang lain. Kemiskinan harus diatasi sendiri. Saya juga tidak setuju. Nah, Islam itu mengajarkan kita zakat, sedekah, hibah, dan lain sebagainya. Kita harus saling berbagi dengan orang lain, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Apakah berbicara saya terlalu cepat, teman-teman? Tidak ya? Nah, kurang lebih seperti itu. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.